Oh, Jitam. Baik, selamat siang teman-teman, sobat-sobat semua. Kita ketemu lagi dengan saya Dede Timawan di channel Susubu Podcast. Nah, kita siang hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa dari teman-teman Karat. Halo semuanya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ada 3 orang yang bisa bergabung pada siang hari ini. Ya. Ada 2 lagi ya yang belum ya? 2 atau 3? Dua belum lagi bisa Jadi, bergabung. drummer sama basisnya ya. Baik, monggo sopo sing ngomong dhisik. Iki memperkenalkan siapa yang hadir tadi. Mas, Faiz. Faiz saya. Nah. Perkenalkan saya Faiz di Karat, saya pegang mic. Oh, Ini mic vokalis mic. ya. Cekelane mic ya. Oke. Terus Mas Ya, Sony? saya Sony di Karat, saya pegang gitar. Mana gitarnya? Di rumah. Cuma dipegang aja ya. Iya, dipegang Nggak aja. dimainin ya. Lip sync gitar. Lip sync. Halo yang sebelah kanan. Saya Ega, saya juga keluarga Karat, saya sebagai violin. Apa? Violin. Oh, violin ini biola. Violin tapi suaranya gitar. Oh. Kamu biasanya jual arbanat iku ngek iku lho. Arbanat. Arbanat. Oh, nyambi lek pas lagi gak perform, karate nyambi dodolan arbanat. Itu kan melodinya harmonis Iya, sekali. iya, iya. Oke, siapa yang mau cerita dulu tentang bagaimana dulu Karat dibentuk, opo asale, piye caranya itu sampai milih Sony, jenenge. Sony. Opo kok dipilih jenenge Karat? Nah. Gimana, Son? Kalau awal mulanya sih kita semuanya punya band masing-masing gitu mas. Hmm. Tapi kalau terbentuknya Karat ini dari ide saya bersama Mas Ega berdiskusi coba gimana caranya kita bikin band lagi baru. Kalau untuk nama Karat sendiri itu mungkin Mas Ega bisa karena dia pencipta namanya. Oh, yang jaga jenenge Iya. Ega. Ayo Ega. Jadi dia yang kasih tugas, Mas. Ah. Saya yang berusaha. Saya lebih bos Kita bikin project ya kan. Terus apa namanya nih nggak tahu masih ini akhirnya ya kita seperti biasa lah seperti band-band biasa nih gitu nyari nama yang bagus, feng shui-ne opo ya toh. Oh, sampai mikir feng shui barang ya. Oh, kan ritual-rituale. Maksudnya, kita kan sebelumnya memang pernah satu band mas, Ah. pernah satu band, terus kita punya Sony ini pengen punya project baru, akhirnya ya namanya nggak boleh sembarangan juga gitu. Yang saya sih simpelnya awal dari idenya harus nama yang simple, mudah diingat, itu apa ternyata kan nggak gampang. Ya. Buka kamus lah kita. Oh, sampai buka kamus Kamus ya. bahasa Inggris. Oh, Nah, iya. awalnya kan biasanya band metal itu identik dengan Nama Inggris. Inggris, Oh. sing gawat, sing sangar gitu ya Ah. nyari lah gitu loh. Buka kamus ada tulisan Rusty. Rusty. Ya, istilah Rusty bahasa Indonesianya karat. Rusty ini mereknya clothing ya? Iya kok kebetulan. Oh, ya. Keren sih sajanya, tapi Oh, bahasa dari bahasa apa ya? Bahasa Inggrisnya karat itu Hmm. Rusty. Sebenarnya karat tapi punya filosofi, Mas. Oke. Bukan kita ambil karatnya aja, cuman karat kok Abang simple mikir ya? kan karat itu wis lawas. Ya tayengan kan itu Ya, kan. memang tayengan, Nah, terus memang. filosofi ini apa kok ngambil Nah, nama itu? karena Sony yang ajak saya proyekan, saya ini jadi ingat Sony basicnya juga anak punk mas. Sudah dalan-dalan gak karu-karuan loh. Oh, yang biasanya Iya. jangan cek ini Iya, tuh. iya, dia basicnya juga pernah bermain musik punk maksudnya gitu. Istilah nama karatnya kayaknya kok pas gitu loh. Nggak terlalu metal banget, tapi masih ada unsur Bang. punk lah ya. Nggak soalnya ngerti ya iki intuisi kuai sih. Gitu terus sebenarnya karat sendiri ada kepanjangannya kapitalisme keparat. Oke, oke. Kapitalisme keparat tuh. Ya. Karat itu ya. Ya. Oh, jadi Jadi dari itu, situ. itu hanya sebuah ini kayak bentuk-bentuk kritikan kita ingin apa ya bahasa kerennya ngiloi lah. Kalau no. Boleh lah kita apa butuh uang, bolehlah kita mencari uang, tapi jangan terlalu lah. Semua hidup ini sudah terlalu kapitalisme ya. Tapi kalau berlebihan kan akhirnya mengorbankan banyak orang mas. Gitu. Ya, ya. Akhirnya kita ingin apa ya menggunjing ya bahasanya. Ngerasani. Enggak ya. Menggunjing. Pingin ngomong aja kapitalisme keparat. Kon keparat kon. Itu filosofinya. Sangar filosofi. Ternyata dalam juga ya. Ya, akhirnya homophone ada 2 arti. Kalau karatnya sendiri tayeng itu tadi. Ah. Dan biasanya kalau karat ini seakan-akan abadi mas.
seakan-akan abadi gitu kan. Barang Kalau yang lama, besi bertahan lama, bertahan meskipun lama. dia harus berkarat. Nah, gitu sampai ya. pernah lihat ke pelabuhan gitu ya kan banyak besi-besi berkarat tetap kokoh tuh. Ah, Nah, iya, tetap iya. kokoh itu. Tapi ada filosofi lagi. Oke, mana filosofi? Oke. Jadi ini mengingatkan kita kalau kita itu harus lebih humble dan karena karat sendiri itu melambangkan ketiadaan gitu loh. Maksudnya sesuatu tuh tidak akan bertahan. Misal Bertahan besi lama. nanti akan berkarat. Kalau manusia itu nanti suatu saat akan nggak ada. Jadi nggak perlu berlebihan lah intinya ngono lah. Cukup sisi humble sih karat gitu. Sip. Muga-muga tadi dungo itu sih. Amin. Itu filosofi nama karat. Ya, dungo ya. Oh, boy. Ini sak sesi dewe gitu. Lalu pilihan genre. Ini jenenge iki mau. Filosofi jenenge. Lalu genrenya, pilihannya. Kalau pilihan genre saya gabung karat itu akhir 2017 ya. Akhir Berarti si 2017. anyar hitungannya ya. Kalau karat Baru sendiri gabung. berdiri? Sudah 3 tahun lah mas. Oh iya 3 tahun. Karat berdiri tahun berapa? 2015. 2015. Oh, oke. Jalan Jadi balita hitungannya ya. Balita. Paut. udah mau masuk TK. Pertama tahu karat kan memang genrenya di metal, Indonesian metal gitu. Akhirnya dulu pernah juga ngeband metal, tapi udah lama banget gak ngeband. Terus Ketemu. Mas Ega ngajak. Vokal yang lama pun aku kenal Mas Ferry itu. Iya. Waktu diajak ya aku tanya loh Mas Ferry kemana? Oh Mas Ferry udah nggak gabung sama karat gitu. Kita karena kedekatan juga dengan kamu akhirnya pingin kamu gabung ke karat. Teman-teman juga udah srek katanya. Oh nggak apa-apa. Sebelum Mas Ferry sebelum memutuskan keluar itu udah beberapa kali bantu karat manggung sih waktu Mas Ferry berhalangan waktu itu. Oh, additional gitu lah Ada sifatnya. 2 kali manggung waktu itu ada kayak gigs amal gitu sama yang satunya launching albumnya Flanela itu ya. Ya. Oh, Itu di Baiduri Spa waktu itu. Ya. Itu bantuin karat terus akhirnya jeder. Waduh lek bahasa Jawa Ya, jeder. jeder. Jeder masuk karat ya waktu akhir 2017 itu kan karat bikin event gerbang berkarat itu cedere mlebu Fixnya. karat. Fix mlebu karat. terus Mas Sony kok kepikiran ngajak Ega apa? Karena sama-sama pernah terkapar di pinggir jalan gitu. Karena aku ganteng mas. Oh. Keresahan aja saya nggak melakukan apa-apa gitu loh. Tapi nggak ada pekerjaan kok kayaknya harus dibarengi. Apa? So dari isi hati saya pengen bermain musik gitu. yes. Dan kebetulan si Ega ini ya. Passionnya di musik juga. Itu lek kerja tok kok gak strek lek karena Iya. musik gitu ya. Ya apa carane iso oleh loro karo nih kepuasannya begitu kan. Lalu nah soal pilihan ini tadi kan masuk sudah dalam kondisi genre seperti itu. Lalu dari kalau ini foundingnya kan sing ngetekno pertama. Itu Mas Kalau Sony? saya sih sebelumnya kan memang bermain di musik-musik genre punk ya. Ya. Nah, terus tapi saya juga suka musik-musik sejenis metal gitu. Dan sama si Ega ini jadi lebih terbentuk karakternya dalam pembentukan musik karat yaitu yang musik metal itu tadi mas. Baru ketemu istilahnya Nah. metal yang pas gitu. Pasnya itu. Ketika ketemu sama Ega. Rekrutmen yang lain apakah sama modelnya kayak Faiz atau yang di drummer sama Drummer sama basis ya. Ah. Heeh. Sebenarnya ya pertemanan juga mas. Sebenarnya ada basis kita ini yang basis ini baru sebenarnya. Baru di juga. dunia ini atau di Bukan di dunia ini. Dia juga basis metal. Ah. Maksudnya baru masuk jadi member karat. Oh. Gitu. Sebenarnya ini malah launchingnya dia kalau dia muncul nih. Basis yang terdahulu juga resign karena kesibukan kuliah yang nggak kelar-kelar. Oh, gitu. Iya, Kelar-kelar. tuntutan orang tua. Iya. Jadi kalau basis yang dulu juga dulu itu malah ini apa istilahnya submit ya. Bahasanya kok gak ngaca-ngaca Mas. Iya, gitu awal ceritanya begitu. Dia malah mengajukan diri ya. dia. Gitu. Kalau drummer dulu memang yang mengenalkan adalah Ferry. Vokal yang dulu. Ex vokal karat yang dulu. Jadi dan bertahan sampai sekarang. Wah, ini berarti karat bisa nanti punya event untuk kayak ada band yang ganti-ganti personil gitu nanti. Reuni. Pasti ada itu ya. Reunion. Nah. Bisa sih Mas. Eh? Oh, makanya sih ngono Dead Squad reunion ada. Oh, gitu. Klub Ektis kemarin. Leo. Itu semua sih. Kan yang rata-rata personilnya banyak ganti kan pasti ada event-event begitu. Nah itu pasti jadi event yang bagus sih kayak aku bilang ya. Gak perlu Mas reunion tuh. Maksudnya biar abadi gitu loh. Iya. Loh, reuni kan bukan berarti bandnya gak ono. Iya sih. Lah iya. Ngono lho. Lalu saya tanya lagi berikutnya, tentu ini ketika bicara band dengan aliran musik
metal ya, saya bilang Karat. Tentu soal perform yang saya tanya. Perform pertama Karat saat mulai Mas Sony sama Ega udah ketemu sepakat iki Karat. Perform pertama di mana waktu itu? Perform pertama kita di Surabaya. Oh, di Surabaya justru Langsung ya. Surabaya. Langsung Surabaya. Oh, langsung jajah Surabaya ya. Dan langsung waktu itu audiensnya ada orang Crowd-nya. Australia ya. Iya. Oh, Ada orang Australia. Heeh. Dan orang Australia itu yang buka apa? Moshpit-nya gitu. Jadi orang-orang sana kok ini kok sampai orang bule aja sampai moshpit ini langsung pada gerudukan. Gitu. Iya. Padahal mereka nggak tahu kita siapa. Enggak tahu ya. Dan pertama langsung ke Surabaya. Tapi ada statement yang lucu mas waktu itu sempat ngobrol sama orang bulenya kalau orang band Indonesian metal I like B-side one second Karat. Karat. Gitu. Second Karat. Sasaan dia. Padahal baru denger kita. Baru gitu. denger Langsung ya. merasa cocok. Itu bukan keset. Ini apa angin yang positif. nih. Iya. Doa yang bagus. Dendi. Gedung Jawa Pos waktu itu di Ahmad Yani ada Oh, di kayak, Ahmad Yani. gedung Yang udah gerapain, DBL, gedung DBL. Oh, di DBL-nya. Basketnya. Oh, DBL arenanya. Ya. Tuh jadi kita langsung dapat gigs atau event yang besar, Mas. Iya, beruntung lah kita itu. Itu mereka panitianya atau EO-nya tahu dari mana? Sebenarnya kan gini, manajer kami termasuk kita sebenarnya sudah punya track record di event yang sama, cuman dengan nama band yang berbeda. Beda. Oh. Jadi Kontaknya maksudnya sebetulnya band yang sudah lama. tahu, personel-personelnya Personelnya sudah tahu. Cuman ini project baru. Ya udah kita kasih kesempatan main lah. Tetap nggak apa-apa Gimana ya. sih project band baru ini? Oh. Nah, akhirnya setelah perform pertama itu banyak yang nonton. Nah, di sanalah penentuan kita, Mas. Akhirnya alhamdulillah laris manis setelah itu. Ya gara-gara bule tadi sebetulnya ya. Ya bisa jadi. Kalau apa penonton bayaran semacam itu. Terus album. Karat ini sudah bikin berapa album? 2,5 album 2,5. 2,5. Berarti satunya mini album atau gimana? Satu Single? album Satu full. pertama, EP, barusan rilis album kedua. Sekarang ini. Sudah. Sudah. Ini doain mau 34, Mas. Oh, mau 34. Amin. Oke. Ini pengalaman pertama manggung dan kebetulan juga cukup berkesan saya bilang tadi kan. Nah, apalagi mereka mengenalnya dari sebetulnya dari band yang terdahulu gitu kan. Karena personil-personilnya. Lalu sekarang begini, tentu dalam masa-masa manggung pun dalam perjalanan Karat ketika saya bilang berkesan, maka ada juga yang bahasanya kebalikannya, anti klimaksnya gitu. Nah, jadi Karat mengalami di mana coba itu? Pasti pernah. Ya, Faiz. Kalau aku nggak ada sih. I love it. Intinya setiap panggung berkesan atau nggak berkesan pasti tetap ada orang yang berkesan sih. Di tiap-tiap panggung itu pasti ada orang yang berkesan. Kalau memang ada yang kurang berkenan atau apa, mungkin dia suka genre yang lebih kenceng lagi atau mungkin Nah, genre ini saya yang tanya lebih dari pihak Karatnya sendiri, bukan soal audiensnya. Nah, jadi dari nggak puas manggung di sini gitu atau Nah, gimana gitu. aku gak asal emang kok rasanya gak full atau gimana gitu. Oh, kalau dari pribadi sendiri jarang sih. Tiap panggung ya mindsetnya harus di apa ya? Tiap masalah atau apa Tinggal dulu. baru manggung seperti itu. Entah apapun yang terjadi di panggung ternyata ada kesalahan teknis atau apa ya, kayak kita hidup kan juga lempeng-lempeng aja pasti mungkin ono kesandung, So must go on ada gitu apa ya. ya, tapi so must go on. Jadi ada problem apapun harus puas ya, itu tadi kendala yang dihadapi tapi harus tetap ini sih. Kalau dibilang yang paling nggak berkesan nggak ada sih, Nggak nggak ada. Kalau bisa Mas. jangan sampai nanti. Mas Sony gimana? Ada sih Mas, cuman saya nggak mau nyebut kotanya, pokoknya di luar Malang. Hmm. Itu mungkin acaranya memang sudah molor ya waktunya. oke. Terus pas giliran kita masih soundcheck itu sudah kayak Disuruh disuruh, main aja. ayo Main-main. sampai Ega ini mau marah-marah modelnya, cuma nggak enak di kota orang gitu. Ya. Itu kan bawa nama kota kita. Ya, gitu. ya. Ya itu aja. Ada sih. ya memang ada. ada. Cuman saya nggak mau nyebut. Ya, oke, enggak apa-apa. Ega. Kalau Bener saya itu. sih lucu Mas malah Mas. Ah. Saya untuk pertama Lucunya kalinya ya apa? nonton Karat. Ya, Pak? Saya pertama kalinya nonton Karat Mas. Oh. Jadi Kakak bisa? tiga ketiga gitar saya mati sama head kabinetnya nggak bisa ikut. Oh, mati semua. Jadi saya duduk di samping. Oh ini ya Karat itu. Akhirnya ada kesempatan ya. Oh, iya. Itu sih Mas. Yang gumun. Padahal tuh klimaks Mas. Itu berarti sebelum aku masuk ya, aku nggak ngerti cerita itu. Belum. Oh. Jadi itu malah itu di apa sih bahasanya ya? Ya di klimaks lagu-lagu terakhir. Lagu-lagu terakhir yang harusnya saya tuh puncak-puncaknya Puncaknya main top gitar Oh. gak tadi Nggak tadi gitu ya. banting emosi ya mate kan. Aku jadi yang ngeliat anak-anak Mas. Oh ini akan hati gila Main. Cuman saya kelabakan Sony. Oh. Kan jatahku dipangan DKP. Ya, Itu ya, dia jenius kan ya. Aku tadi delok ngene, kapok kok. Tolong sos ini Mas. Itu ya. Ya.
Lalu soal ini fans, ada nggak fans yang Merek benar-benar? sepatu itu kayaknya Mas. Hah? Oh iya, fans sepatu. Fans itu kipas angin. Fans yang berbeda ini. Apa penggemar. Nah, gitu, penggemar. Pengalaman dengan penggemar karat sampai sejauh mana? Saya pernah melihat Faiz itu senyum-senyum sendiri untuk pertama kali diajak foto sama wong wedok Mas. Oh. Kayaknya ini lanang. Nah, ini baru wedok. Itu di Bali waktu itu. Nah. Mas aku akhirnya diajak foto wong wedok. Wedok. Oh, pas aku sampai lali gue lah. Iya di Bali. Oh, pas granat Ya, ya. waktu granat di Bali. Acara granat. Tapi kalau ngomongin penggemar sih kita apa Mas ya belum berani memastikan fans ya. Tapi kalau yang support kita itu cukup banyak karena kan kita pernah tur Kalimantan. Oh iya. Sampai 2 kali kita. Kita bilangnya supporter lah ya. Iya, Oh, istilah karat itu supporter. Supporter. Kita berapa kota ya Kalimantan ya? Akhirnya totalnya semua 6. 6 kota. Itu juga banyak supporter. Ya di sana tuh luar biasa banget. Kita baru datang apa ya kalau kita ngomong fans ya enggak juga karena mereka Kan kita baru enggak. datang mereka langsung supportnya tuh sangat luar biasa. Rame gitu. Kalau Itu ibarat luar biasa. dagang kan customer, kalau dulu kan customer adalah raja, jadinya kayak fans atau kalau kita lebih ke mindset customer adalah partner, kenapa kok bilangnya supporter sih itu. Oh ya. Jadi Jadi kita kan- nyebutnya Mas, not fans, just friends. Ke Inggris ya. Itu tagline dari anda ya. Kayak fansnya karat ya, penggemar karat. Not fans, just friends. Gitu. Punya Boleh. Punya band lain itu. Itu band lain itu. Oh, masih duit. Masih duit. Kita Lalu- punya tagline sendiri nanti aja Mas. Terus faktor Kalimantan ya tanya ini. Iya, benar. Nggak apa-apa. Faktor Kalimantan apa karena Sony dari Kalimantan? Sehingga linknya itu didapat? Enggak juga sih. Satu kota ya akhirnya di Balikpapan Di waktu itu Balikpapan. Mas Sony yang banyak berperan akhirnya waktu itu. Tapi jobnya bukan karena Sony anak Kalimantan kan, Waktu anak itu Balikpapan. Dia juga Sony ikut andil Mas. Ya, Iya. enggak banyak tapi sih Mas. Dia sudah jadi raja kecil kan di Kalimantan. Oh. Sultannya. Wis dadi oh. Balikpapan Mas. Oh, iya. Saya tukang palak. Kan kelihatan sama Lalu kira-kira next ini ada program atau project apa yang paling terdekat? Kalau terdekat kita ada podcast juga tapi masih dalam bentuk audio sih. Karena masih masa pandemi gini akhirnya kita alihkan ke produktif yang lain. Selain podcast akhirnya kita juga mulai nulis lagu. Akhirnya waktu terkumpul loh, ini bisa jadi 2 album ini. Itu malah ya. Makanya tadi bilang ini kan kemarin full album 1, terus ada mini album 1. Ya. Waktu itu momen waktu aku baru masuk waktu yang mini album itu. Jadi untuk nyambut yang album kedua ini. Setelah album kedua baru tur Jawa ya kemarin. Sampai Jawa Barat. Begitu balik mau ada pingin plan tour lagi. Waktu itu manajer minta ke Sumatera ya. Iya. Mau ada plan itu ternyata kok pandemik. Akhirnya kan untuk hal konser atau tour Di susah dulu, gitu kan. Akhirnya kalau band ya namanya orang biasa nulis lagu akhirnya nulis loh. Pakai temen tadi Album nih. baru ini. Iya. Makanya tadi bilang 3-4 nih maksudnya kemungkinan memang bisa 2 jadi. album. Terus soal penciptaan lagu di karat. Itu bagaimana prosesnya biasanya? Kalau dari mini album dulu uniknya aku masuk karat itu kan sebetulnya metal sendiri ada apa ya kayak Cabangnya, rootnya cabang-cabangnya banyak. istilahnya. Rootnya Oh metal yang seperti ini, metal yang seperti ini, metal yang seperti ini. Sebetulnya saya sendiri bukan metal yang karat. Aku sendiri bilang ke Mas Ega, Mas Sony waktu ngajak dan lain-lain. Sebetulnya metalku ini nggak kayak karat, tapi ya kita paksa masuk aja. Jadi kayak album pertama itu ibarat apa ya? Tapi karena awalnya emang sudah seneng nyanyi, emang nyanyi tapi yang nyanyi jenis gini juga nyanyi biasa itu seneng sih. Akhirnya mau nggak mau ya aku harus go on juga. Akhirnya mencoba masuk, akhirnya di mini album itu mencoba sesuatu. Mas kalau bisa aku punya ide-ide, aku nggak bisa mainkan alat musik. Ya. Cuma aku punya ide gini coba cariin, ide gini coba cariin kayak gitu sih. Beberapa kali ada beberapa lagu juga akhirnya munculnya dari aku juga. Tapi kalau musik memang lebih banyak Mas Ega sama Mas Sony. Kalau lirik dari saya. Nah di album pertama kan lirik full itu Mas Ega. Jadi di album kedua itu baru banyak saya. Terus di mini album banyak saya. Nanti album-album ke depan lebih banyak ke penulisan lirik hidup saya. Kalau musik lebih banyak dari Mas Ega sama Mas Sony. Tapi kadang aku juga Mas coba tambahin gini kayak gitu. Terus biasanya memang
kumpul bersama ya. Jadi Iya, Mas. ada materi dibicarain sama-sama. Bahasanya ya workshop gitu loh. Jadi Oh. FGD. bahasanya kan kita punya bahan mentah nih. Saya sama Sony biasanya memang produksi awal saya sama Sony untuk ngebangun aransemen, ngebangun ambient dan segala macam. Cuman memang Faiz selain punya tugas bikin lirik itu, Faiz juga ngasih bumbu-bumbu ini Mas, perasaan di sana, feelsnya. Oh ya Mas, gimana kalau suasananya ditambahin seperti ini? Dan itu input yang positif buat kita. Karena memang kita butuh gitu kan Mas. Jadi dari seorang penyanyi yang bisa merasakan aransemen atau musik dari kita seperti apa, itu bisa datangnya dari vokalis, itu kita bersyukur banget. Karena kan soulnya beda nanti Mas. Oh iya. Nah proses itu akhirnya memang terjalin dari EP. Itu tadi yang tadi sudah diceritain, dari EP sudah terbentuk. Akhirnya ke album kedua ini sudah mulai pendewasaan kita, sudah mulai Sony ini kan kalau main tulalit Mas Nuno kan. Lah. Jadi kadang Faiz juga sampelnya nih Mas ya, contohnya. Jadi Faiz, Mas ojo sing rumit-rumit lah Mas gitu. Yang lebih populer lah, yang lebih easy, yang lebih enak lah gitu, yang lebih nendang. Terus mungkin komposisi musiknya yang lebih nggak terlalu berat, tapi orang awam itu bisa nerima metal itu jadi lebih dapat gitu. Karena kan kebanyakan band-band metal itu kalau sudah berskill gitu ya, Nafsu. entah gitarisnya, basisnya, drummernya itu dia habis-habisin. Memang komposisinya begitu, cuman kalau di banyak-banyakin khususnya di Indonesia itu kok kayaknya kurang gitu loh Mas. Kurang gitu loh. Jadi mencoba menampilkan cirinya Karat ya. Iya, nah berusaha Meskipun mencari secara jati diri itu juga secara sih. skill, secara nafsunya pinginnya begitu. Iya. Kadang ada gambaran dari Mas Ega kan, setelah tak dengerin, Mas terlalu nafsu, terlalu monoton, kadang gitu. Akhirnya pakai sudut pandang pendengar, coba berganti ke sini atau ditambah gimmick apa atau apa kayak gitu, lagunya kayak gitu sih. Soalnya kalau nggak hanya di masalah makan aja ya nafsu, mengenai main gitar dan lain-lain itu Ternyata ada pengalaman di Karat ya istilahnya. Mas Ega sama Mas Sony kadang juga nafsu, nafsu banget, jangan terlalu ini, belum lagu berikutnya kan bisa buat lagu mencoba mengharmonisasinya gitu. Ya, kayak gitu. bangun harmonisasi sih Mas, gitu, harmonisasi. Dan itu biasanya prosesnya cukup lama nggak untuk 1-2 lagu Kebetulan atau satu kita album? kan orang-orang hebat jadi nggak. Sombong. Ya karena berusaha Mas. Alhamdulillah sih prosesnya selalu cepat. Ada lagu yang prosesnya lama, ada yang sehari nggak sampai sehari ya, istilahnya ketemu langsung jadi loh, udah 3 menit, Iya, ada yang sekian begitu, Mas. detik. Ada yang direncanakan nih, misal nih lagu A nih ya. Malah yang ketemu yang B sama C. Yang kan direncanakan malah jadi luar. Selalu hidup tuh ternyata tanpa rencana. Mas Sony, ya Pak. Nah, melihat proses pembuatan lagu-lagu dari Karat. Mungkin karena sudah terlalu lama berteman sama Ega ini jadi Jadi sudah tahu ya. iya jadi Ega kemana-kemananya itu Jadi paham. ruwet aku ngerti. Wih, ruwet itu tak boleh gini. kayak gitu Mas. Terus kita sudah jadi bikin materinya, disempurnakan sama si Faiz ini untuk dalaman lirik-lirik. Lirik-liriknya. Sama si Friendly juga itu drumnya. Drumnya. Ketukan beatnya. Ya, Gitu, oke. Kan ngisi vokalnya juga beda. Aku pengen ngisi vokal kayak gini, jadi gitarnya mungkin jangan musiknya. terlalu sekenceng itu, saya bilang, minta kayak gitu kadang. Itu Jadi beberapa kalau kali komunikasi kan. Iya, Artinya kadang sebenarnya musik juga komunikasi kan. Iya Mas, yang rahasia kita belajar itu bagaimana komposisi aransemen gitar, instrumen gitar sama vokal tidak bertabrakan, ya kan? Iya, Frekuensi itu bisa balancing. Itu yang masih kita, oh ya ini waktunya ngenonjolin suaranya Faiz nih, gitu. Ini waktunya ngenonjolin drum, Gitar. ini waktunya ngenonjolin gitar. Kan ada part-partnya. Iya. Terkadang kan teman-teman band atau kita dulu kan asal ngawur ya Mas. Ditumpuk aja. Ditumpuk, akhirnya kan musiknya juga nggak kurang nyaman. Lalu manajemen, tadi saya dengar si Faiz sebut-sebut manajer atau manajemen. Ya, Itu berarti teman-teman Karat pakai di luar dari Karat ya? ada beberapa, cuman apa ya, istilahnya kalau manajemen ada yang memang kita isi sendiri, tapi Iya. ada yang dibantu, dia disupport sama teman-teman yang lain juga gitu. Nah, ini berarti fungsinya manajemen yang di luar Karat apa coba? Yang hanya sekedar menjual atau gimana? Sebetulnya kalau gini, ibarat misalnya merek dagang kan istilahnya juga perlu manajemen juga, istilahnya kan kalau Karat sendiri ini kan istilahnya apa ya, gugus depannya lah istilahnya, gugus depan yang Barisan berperang depan. di barisan paling depan dan lain-lain. Terus kan manajer ini istilahnya general manager lah kalau di perusahaan itu, yang istilahnya mengatur, mentata, oh seperti ini, sebaiknya seperti ini kita. Tapi ini karena bentuk band, ide-ide juga dari band, dapurnya kita sendiri juga yang
yang jalanin. Tapi sementara kalau misalnya kayak publikasi lalu Nah, itu baru ditangani koordinasi dari manajemen merchandise tadi. enggak, kita sendiri Mas ya. Oh. Iya. Tapi manajemen ada konsep ngebangun public relationnya Mas. Maksudnya ngebangun relasi-relasi juga gitu, ngebangun gitu. Lalu kalau menurut Karat, teman-teman Karat, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ya, ini yang kita bilang idealis atau sewajarnya sikap pemerintah terhadap teman-teman musisi. Musisi secara general, Boleh nanti general siapa? Lalu yang khusus ke metal. untuk yang metal. Nah, ya apa kira-kira harapannya? kalau saya mewakili nggak hanya ini ya, pemerintah terhadap musisi kan tadi. Ya. Kalau aku kemarin sempat ada diskusi dengan teman-teman yang lain, bukan ke hanya musisi, ke semua lini istilahnya. Bekerja seni gitu. Misalnya Malang itu rakyatnya, warganya itu di total ada sekian juta, Ya. itu semua warga. Ya, Jadi punya hak dan kewajiban. yang Terus sama. mereka kebutuhannya apa? Kalau bisa ya tercover semua, meskipun nggak bisa 100%, paling nggak ada memang yang membantu seperti itu. Tidak hanya atau mungkin condong ke hanya satu atau dua kelompok atau mungkin satu dua apa Komunitas. istilahnya divisi atau Divisi. pekerjaan tertentu atau apa, Iya. tapi semua itu warganya kan. Jadi istilahnya apa kebutuhannya, misalnya dia ada kendala apa, minimal tanya dulu, atau apa mungkin Berkomunikasi kebutuhannya, lah paling tidak. berkomunikasi tanya apa, terus akhirnya yang bisa di cover apa kayak gitu Bisa istilahnya. dibantu apa? Kayak Tidak gitu. harus semua juga. Kan istilahnya pemerintah juga selain mengatur kan, kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban. Kewajiban kita apa, hak kita ya diberikan dong, istilahnya seperti itu. Lah termasuk di musisi sendiri. Mungkin akhirnya kalau mungkin curhatan para gigs apa pembuat gigs atau EO, ya dipermudah lah izin mungkin untuk membuat gigs dan lain-lain. Karena kan kalau untuk musisi sendiri perform, kita bisa lihat sesuatu itu kan nggak mungkin cuman latihan di studio Studio aja, aja. nggak hanya bikin lagu aja, kita kan juga butuh Event offernya manggung ada. kayak gitu. Ega? Harapannya banyak Mas. Nggak apa-apa. Ini memang dibuat untuk jadi itu. Gitu. kayak kemarin kita sempat ngobrol ya, Faiz sempat ngobrol sama Manjasat waktu kita punya kesempatan mampir ke Jakarta jadi finalis Wacken Metal Battle yang dikirim ke Eropa waktu itu. Oh iya. Nah, Faiz ini bercerita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana support government Kota Bandung itu sangat mendukung teman-teman atau aktivitas metalhead yang ada di Bandung, Di Bandung. dan sekitarnya. Dan sekitarnya. Karena memang mayoritas anak muda di sana itu punya lifestyle dan hobi mendengarkan musik metal itu lebih daripada mungkin daerah-daerah lainnya. Jadi kalau dikalkulasi atau dihitung-hitung sampai berapa Is katanya? Jadi Dalam gini, artian lah ya, bahasanya. waktu itu kata kuncinya gini aja Mas, kata kuncinya mungkin belum dilakukan juga sama teman-teman musisi Malang ya. Manjasa cuma bilang gini, Pak, kalau metalhead kurang lebih orang Bandung ada 80.000. Tuh, sampai segitunya. Seingatku waktu itu, aku langsung, oh, itu poinnya. Oh. Iya kan? Iya, iya. Metalhead Nah. Bandung kurang lebih 80.000 Pak. Langsung Itu kalau akhirnya. nyoblos lumayan Mas. Aku itu tadi ku mancing tuh diperjelas ya. Jadi Iya. nggak mudeng kayak Iya, Sofi. betul. Ya, benar. Jadi, Aku jadi main mancing sebetulnya itu. Ya enggak apa. fungsi mengayomi, menyupport itu sebetulnya memang sudah tugasnya. Ya, tapi kalau mau dipikir kolateral efek tadinya, Visinya, Mas. visinya Iya, benar. itu sebetulnya bisa sampai ke sana. Oh, lumayan loh. Nah, lumayan. Kita nggak berharap untuk dibantu 100%. Kalau 100% kan istilahnya kayak ngemis ya, Iya. istilahnya minta sumbangan enggak, kita ada satu poin-poin yang istilahnya kita minta disupport. Paling Iya. sering muncul kan ya izin gigs, Iya benar. Dan Izin sih Mas. lain-lain. Kalau pengalaman saya memang lebih lalu ke pajak gigs, pajak tiket gigs. Pajak. Oh. Istilahnya Itu kan ini lumayan, ada Mas. event festival di sini bukan festival band ya, maksudnya event yang cukup besar, terus ada Kecil. medium, lalu gigs. Lah gigs ini Small. anak-anak bener-bener apa ya? Alat aja seadanya atau apa, band juga seadanya Padahal atau apa. tetap masih Tapi kena pingin bikin Oh, itu gigs, masih kena bikin ya? grup itu masih kena juga kayak gitu. Maksudnya Maksudnya kan agak beda. ada pembeda di situ. Nah, sebagai band, Kara tentu punya visi dan misi. Ya, mungkin Mas Faiz bisa bantu dan Mas Ega untuk jelasin. Monggo, sapa sih? Kalau paling mendalam sih tujuan ngeband ini. Kalau di Kara sendiri, Mas Eka juga pernah cerita ke saya pun setuju, itu adalah media untuk silaturahmi. Bandnya. Band sendiri. Kenapa kok tour? Kenapa harus manggung kesana kesini? Kenapa tadi kalau dikatakan fans kita lebih bilang supporter dan lain-lain? Karena kita senang ketemu orang baru, bikin pertemanan baru, itu Jadi tujuan band ngeband. Karat ini sebagai media silaturahmi gitu ya.
Itu. Dan selain itu kalau dari segi lagu kita kan punya tagline ya baru sekarang. Heavy to happy. Heavy to Heavy to ya? happy. Jadi to musik metal masuk di genre musik heavy, tapi heavy ini bukan berarti harus yang Mikir. metal itu kan identik sama gelap-gelap, lalu darah, kekerasan, stres, depresi gitu-gitu Mas. Tapi kenapa kok akhirnya kita bikin ke happy? Meskipun musik yang berat kita bisa tetap happy, Happy, bahagia seperti itu Iya sih. sih, itu motivasi. Gitu. Mas. Jadi saya juga ingat waktu kita tur Kalimantan ada satu rekan teman yang mengingatkan kami semua gitu. Jadi dia juga mantan anak band yang sangar dan gahar gitu. Jadi cukup kredibilitas lah ngasih wejangan buat kita. Jadi sempat ngobrol sama Faiz kalau misal nulis lirik dan segala macam, lirik itu akan menjadi doa. Terus akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dalam Mas. Dalam banget. Iya benar dalam. Akhirnya kita juga berpikir kebetulan memang Faiz ranah porsinya memang lebih aware dan lebih nyaman ketika dia nulis lirik yang bukan non politik, non kritik tapi lebih ngasih spirit sih. Nah, akhirnya kita connect. Kita iyain bener nih. Jadi ketika kita nulis lirik dan apapun dan kalau saya berpikir saya pribadi sih ngelihat kan memang heavy metal identik dengan keresahan, amarah gitu. Tapi sampai kapan masa orang awam terus teredukasi kalau metal nih akhirnya Harus begitu terus, harus keras. meluapkan amarah. sesuatu yang sifatnya kalau orang awam negatif jatuhnya, iya kan? Tapi heavy metal ini juga punya porsi untuk kirim message bahwa kami adalah pembawa musik heavy metal yang bisa bikin kalian happy. Bikin bahagia dari notasi, dari ya akhirnya yang ya kita berharapnya kita semua nanti happy ending gitu aja. Ya, sip. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, mungkin bisa kita akhiri dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir. Baik, teman-teman, Sosiubu Podcast sudah harus kita akhiri dulu pada siang hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan jangan lupa Ojit Sam. Ojit.